Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin membahas request dari salah satu subscriber tentang kejahatan yang terjadi di Lubuk Linggau. Kejahatan ini bisa dikatakan sangat mengerikan dan pelaku dikatakan berdarah dingin. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Sebuah jalan Yosudarso RT 11 Kelurahan Taba Jemeke, Kecamatan Lubuk Linggau Timur. Berdirilah sebuah salon bernama Salon Ipung yang dimiliki oleh seorang pria bernama Muhammad Effendi berusia 58 tahun. Pria yang telah memiliki seorang istri dan 2 orang anak tinggal sendirian. Dikarenakan istri dan anaknya tinggal di Palembang dan 1 anaknya lagi tinggal di Bengkulu. Sejak usia remaja, dia pun sudah menekuni usaha salonnya. Hingga akhirnya dia bisa mendirikan salonnya sendiri. Salon itu pun bisa dikatakan cukup terkenal di daerah Lubuk Linggau. Kasus ini berawal ketika hari Jumat jam 10 pagi tanggal 23 Agustus 2019 saat Yeni dan Leni, pegawai salon, datang untuk bekerja seperti biasa. Setibanya di rumahnya Ipung, keduanya pun merasa heran melihat rumahnya masih dalam kondisi terkunci. Karena curiga, akhirnya Yeni memanggil Panji, tukang tambal ban yang berada di depan rumahnya Ipung. Lalu Panji pun memanggil tetangga lainnya yang bernama Erwin. Mereka berempat mencoba membuka pintu rolling door. Rupanya pintu rolling door itu sudah dalam kondisi tidak terkunci. Saat mereka berempat sudah berada di dalam rumah, di sanalah mereka mendapati hal yang sangat mengerikan. Ipung, pemilik salon, sudah meninggal dunia, sontak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pada saat polisi melakukan olah TKP, diketahui jika beberapa barang berharga milik korban ikut hilang di dalam kejadian itu, antara lain 1 ponsel dan kunci rumah. Namun uniknya, barang berharga lainnya tidak ikut hilang, seperti uang berjumlah 15 juta, 2 ponsel, perhiasan cincin dan gelang milik korban masih utuh. Saat polisi datang untuk melakukan evakuasi dan investigasi, sudah jelas jika ini merupakan tindakan kejahatan karena polisi menemukan adanya noda darah di sekitaran tubuh korban pada saat ditemukan. Guna dilakukan pemeriksaan, tubuh korban dievakuasi segera dibawa ke rumah sakit. Tim dokter menemukan adanya tanda kejahatan pada korban. Hasil pemeriksaan tim dokter pun membuktikan jika korban merupakan korban pembunuhan. Polisi pun segera melakukan investigasi dengan menggali keterangan dari beberapa saksi. Salah satunya adalah Panji, seorang tukang tambal ban. Dia memberikan kesaksian dan mengaku terakhir bertemu dengan korban sekitar pada jam 19.00 saat dia ingin menutup usaha tambal ban miliknya. Pada saat itu, dia melihat korban bersama dengan temannya berada di dalam salon, tetapi dia tidak mengenalinya. Sejak adanya kejadian itu pun, polisi sudah memeriksa 15 orang saksi dan juga CCTV yang berada di sekitaran lokasi. Meskipun penyelidikan polisi telah berjalan 3 hari lamanya, namun polisi belum berhasil menangkap pelaku kejahatan. Polisi sempat kesulitan dikarenakan minimnya petunjuk pada kasus ini. Tetapi polisi mendapatkan informasi dari salah satu saksi yang merasa curiga jika pelakunya adalah seorang pria yang sebelum kejadian itu memang sempat terjadi keributan antara korban dan temannya di pasar. Dari hasil pengembangan polisi berhasil mengkerucutkan menjadi 3 orang pria yang terduga telah melakukan tindakan kejahatan. Kinerja polisi terus berjalan tanpa henti hingga polisi mendapatkan informasi jika salah satu pelaku sedang berada di acara nikahan warga dan sedang berjoget. Polisi segera meluncur ke sana. Pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, polisi berhasil menangkap seorang pria bernama Aprianto alias Wahab, yang rupanya itu nama siang harinya.
Kalau malam hari, dia merupakan seorang artis yang cukup terkenal dan berubah menjadi seorang wanita, lalu berganti nama menjadi Siska Sarangheo Brut. I want kiss you, I miss you, Sarangheo Brut. Cir tembak dalam gutu bongkot. Apa ditinggal? Dia tuh tidak sempat bawa. Pas dia kami baik, dia ditinggal, dia nyampak dari dalam kantong. Ketakutan berarti ya. Berdasarkan rekod yang dimiliki oleh pihak kepolisian, pelaku ini memiliki daftar kejahatan dan pernah melakukan kejahatan berat sebelumnya. Diketahui jika pelaku merupakan seorang residivis. Pada tahun 2006, dia pernah ditangkap oleh pihak kepolisian pada kasus pembunuhan seorang PNS di Perumnas Tanjung Aman, Kecamatan Lubuk Linggau Barat. Dia pun harus mendapatkan hadiah timah panas karena melawan pada saat akan ditangkap. Pada saat itu, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjatuhi vonis kepada pelaku dengan vonis 4 tahun penjara. Setelah menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Pak Jo Palembang, namun bukannya jera, di dalam lapas pelaku malahan melakukan penikaman kepada salah satu narapidana. Pada saat tersebarnya kabar tentang penangkapan pelaku, banyak yang tidak menyangka. Karena menurut orang sekitaran, pelaku dikenal baik, humoris, dan sopan. Bahkan di mana pelaku ini bertempat tinggal selama ini, ada seorang pria bernama Waabeng sempat menunjukkan foto dari korban dan bertanya apakah dia terlibat pada kasus kejahatan ini. Pelaku sempat menjawab dengan logat seperti wanita dan mengatakan ngeri, ngeri. Ternyata sejak keluar dari penjara, pelaku tidak memiliki tempat tinggal. Dia tidur di bawah pohon atau menumpang tidur di warungnya Waabeng. Untuk mandi, dia pun menumpang di sebuah wisma. Setelah selesai berdandan, dia pun pergi kembali pada siang harinya dan kembali pada waktu subuh. Hasil dari interogasi polisi, pelaku pun mengakui jika dialah pelaku kejahatan atas korban. Korban ini merupakan ketua waria Lubuk Linggau. Pelaku merasa sakit hati kepada korban. Ketika siang harinya sebelum kejadian itu terjadi, korban sempat terucap kata-kata yang tidak baik yang membuatnya sakit hati. Lantaran korban seperti cemburu dengan ketenaran dari pelaku di sosial media. Yang diketahui jika pelaku ini merupakan seorang YouTuber. Sejak keributan itu, dia pun mengajak dua rekan lainnya untuk membantunya menghabisi korban ketika malam hari. Jumat malam, pelaku datang bersama dengan dua teman lainnya. Sekitar pada jam 00.30, dia pun masuk melalui pintu utama yang kebetulan kondisinya tidak terkunci. Saat berada di dalam rumah, mereka mendapati korban sudah tertidur di kursi dengan posisi TV menyala. Pada saat itu, ketiga pelaku termasuk Siska melakukan kejahatan kepada korban. Saat dilakukan interogasi dan rekonstruksi ulang, terlihat pelaku ini sangat tenang saat memperagakan semua adegannya. Bahkan tidak terlihat ekspresi menyesal dan dia pun sempat tertawa dan melucu setelah melakukan rekonstruksi ulang. Bisa dikatakan pelaku ini sangat berdarah dingin. Sementara guys, dari pemberitaan yang beredar, jika dua pelaku lainnya masih menjadi buronan pihak kepolisian dan belum berhasil ditangkap. Kasus kejahatan ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Pelaku yang dihadirkan masih sempat menampilkan ekspresi ceria tanpa adanya perasaan bersalah atau menyesal. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, hakim menjatuhi vonis dengan vonis seumur hidup kepada pelaku. Guys, dari kasus ini ada dua hal yang ingin gue komentari. Yang pertama, vonis 4 tahun pada saat pelaku melakukan pembunuhan. Apalagi itu merupakan kejahatan berat. Vonis tersebut sangat ringan sekali yang tidak memberikan adanya efek jera. Tolong menjadi perhatian untuk kejaksaan dan hakim pada saat akan menuntut dan memutuskan vonis kepada pelaku. Dan yang kedua,
Tolong untuk pihak kepolisian mencari pelaku lainnya sampai ketemu. Jangan sampai ada korban lain. Bukan berarti tertangkapnya pelaku utama menghentikan pengejaran kepada pelaku lainnya. Terlebih kejahatan berat yang telah dilakukan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?